Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Di video ini, sahabat-sahabat, saya akan mencoba mengangkat sekaitan dengan makin menjadinya pengacara Gus Nur setelah persidangan yang ketiga. Banyak umpatan dengan ekspresi yang seakan-akan menolak dan seakan-akan mau meyakinkan kepada publik bahwa apa yang terjadi di persidangan itu adalah bukti sebuah kebohongan. Nah, itu menurut persepsi mereka. Mereka melakukan konferensi pers menyampaikan kepada publik atas kondisi yang terjadi pada saat di persidangan. Egy Sujana memberikan statement yang tidak sewajarnya dikeluarkan oleh seorang profesor dengan kata-kata yang sedikit kalau kita lihat tidak beretika lah seorang profesor mengeluarkan kata-kata tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari sisi akidah ya, dari sisi tauhid, bahwa selama sidang yang ketiga kali ini, wa idzam kuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an jelas ya, orang kafir atau orang munafik ya, yang bikin pemufakatan jahat, mereka selalu merancang tipu daya untuk menangkapmu, membunuhmu, memenjarakanmu, bahkan mengusirmu. Tiap hari mereka merancang tipu muslihat, tetapi Allah sebaik-baik pembalas pembatal tipu muslihat. Jadi qadarullah, tadi nggak sengaja tiba-tiba terungkap kesaksian palsu soal agama juga, padahal sudah hampir lewat tadi itu. Jadi intinya makar Allah terus berlangsung, terus berlaku. Ya, apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian dolimkan, Allah akan bongkar habis di pengadilan ini. Mungkin itu, Pak Mas Ahmad ya. Udah. Saya dulu. Ya. Baik, saya ingin tegaskan yang pertama, kesaksian soal ijazah SD Presiden Jokowi asli itu menjadi tidak bernilai. Kenapa? Karena tadi ternyata saksi kepala sekolah SD Tirtoyoso 111 ternyata agamanya Kristen. Tapi saat disidik mengaku beragama Islam dan KTP-nya masih Islam. Makanya tadi kami protes, dia menyatakan untuk atas nama, bukan atas nama ya, sebagai umat Islam menyatakan ya tidak terima dengan Al-Quran dijadikan bahan mubahalah, padahal dia bukan umat Islam, kitab sucinya juga bukan Al-Quran. Maka tadi saya minta dia cabut, dan dia cabut dua hal. Tapi yang menarik, dia hanya mencabut keterangan terkait agama dan juga terkait Al-Quran, tapi tidak pernah mencabut identitas dia. Identitas dia kan KTP-nya Islam, tapi disumpah dengan agama Kristen. Berarti ini saksi yang sumpahnya tidak bernilai. Padahal keterangan saksi itu harus di bawah sumpah. Bagaimana mungkin ada sumpah yang di BAP dia Islam, tapi disumpah dengan agama Kristen? Sehingga semua cerita tentang ya SD-nya Presiden Jokowi di SD Tirtoyoso itu menjadi tidak bernilai. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa kebohongan itu harus dibuktikan dengan ijazah yang benar. Maka tadi benar Bang Edi, harus dihadirkan ijazah yang benarnya. Bukan pernah melihat, bukan dulu pernah sekolah. Karena buku Jokowi Undercover itu tidak pernah membantah soal pernah sekolahnya. Tidak diakui pernah sekolahnya. Yang dipersoalkan adalah palsunya ijazah, baik SD, SMP, SMA, dan juga S1 UGM. Kalau S1 UGM dinyatakan oleh beliau memang tidak pernah kuliah begitu. Kalau SD-nya diakui, SMP-nya diakui, tapi ijazahnya yang palsu begitu. Dan yang terakhir, kami mohon doa dan dukungannya. Terima kasih sekali semua tadi sudah ikut mendukung sampai acara ini selesai. Dan ini tidak tahu apakah ini tanda atau bukti mubahalah sedang berjalan atau berlangsung. Ada salah satu saksi ya, temannya Presiden Jokowi saat SD, sedianya dia mau dihadirkan tapi tidak jadi dihadirkan karena kena serangan jantung. Kita doakan ya, kita doakan beliau biar cepat sehat dan bisa menghadiri persidangan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya, agar apa, terbuka. Karena kepentingan soal ijazah palsu ini bukan hanya saudara Bambang Trimulyono, bukan hanya kepentingan saudara Gus Dur, tapi ini kepentingan kita, kepentingan seluruh rakyat.
Pak jaksa mau jadi jaksa harus ijazah asli. Kami lawyer harus ijazah asli. Panjenengan mau ngelamar ya jadi pegawai di perusahaan saja harus pakai ijazah yang asli. Ini presiden. Ini legacy yang nggak mungkin kita wariskan kepada anak cucu kita. Malu legacy kita sebagai bangsa kalau sampai punya ijazah palsu terbukti itu dimiliki oleh presidennya. Ini malu. Baik, itu dari saya. Monggo dari teman-teman tim Solo. Ada lagi? Ada. Kalau nggak ada, Bang Egi penutup. Ada. Bang Egi, ya udah. Andika mungkin Andika ya. Oh. Oh ya, Pak Bambang ya. Saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi yang saya tulis dalam buku Jokowi Undercover 2, Jokowi Ijazah Palsu, Jokowi lelaki berijazah palsu. Saya janjikan, cuma kan belum waktunya. Jadi mohon bersabar sedikit. Insya Allah. Kalau ada hambatan kan berarti tidak keliru. Ya. Lupa Insya Allah. Ya, dan tetap pada keterangan. Tetap pada keterangan, semakin yakin dengan kejadian hari ini dengan adanya saksi yang tiba-tiba sakit jantung dan saksi yang kemudian terbukti berbohong agamanya, gitu. Ya, baik. Sekarang Bang Egi, silakan Bang. Sampai closing. Ya, terima kasih. Kalau minggu lalu Adinda Ahmad Konsinuddin menilai saksi dalam persidangan itu lucu-lucu. Kalau sekarang kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Ya memang kurang diajar gitu. Satu, dari yang kaitannya dengan pendemo di Mabes Polri, ada mahasiswa dari Ibnu Khaldun Jakarta itu bersaksi ke sini. Kita tahu kualitas mahasiswa, susah hidupnya, kos-kosan, terus datang ke sini ongkos 1 juta pulang pergi, terus katanya biaya sendiri. Dari mana biaya sendiri itu? Itu ada kurang ajar itu salah satu kurang ajarnya. Kemudian dia mendemo Gus Nur dan Bambang Tri mesti ditangkap karena buat onar dan fitnah. Ketika saya tanya apa definisi onar, apa definisi fitnah, nggak bisa jawab. Bagaimana orang seperti itu bisa jadi saksi? Pasti dibayar. Itulah kurang ajar gitu loh. Kemudian kurang ajar yang lainnya lagi, yang lain-lain lah, pakai ngaku pemuda ini, pemuda itu, dari SI katanya, pemuda muslimin ya. Begitu ditanya saksi, tetap juga kurang ajar gitu loh. Karena tidak seperti yang diajarkan, seperti orang tidak sekolah gitu loh. Karena dibayar. Nah, yang terakhir kaitan dengan ibu kepala sekolah, itu kurang ajarnya lebih sekarang sangat. Kenapa? Agama dipermainkan. Di BAP agamanya ditulis muslim, bahkan memberi keterangan keberatan sebagai muslim, Al-Quran dipakai untuk membahala dan lain sebagainya. Tapi ketika disumpahnya sebagai agama Kristen Protestan, pakai Injil, itu kurang ajar menurut saya. Ya, bukan lagi lucu, itu kurang ajar. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, jaksa juga mesti diingatkan, jaksa, karena dia menuduh penelitian Bambang Tri tidak prudent, tidak hati-hati dan lain sebagainya selama 3 tahun. Ternyata tadi dibuktikan oleh Bambang Tri dari jenis angka dan huruf aja beda soal ijazah. Dan format ijazah tahun 1973 se-Jawa Tengah itu beda. Sama semua ya. Artinya apa yang nanti mau ditunjukkan itu bisa kita lihat perbedaannya. Kalau itu terjadi juga kurang ajar lagi itu. Gitu. Nah, yang terakhir kurang ajarnya adalah kalau nih permohonan saya tadi sama hakim ada 2. Penangguhan Gus Nur harus segera dikabulkan. Karena yang minta langsung istrinya. Kalau Bambang Tri enggak, dia melawan. Enggak apa-apa, itu pilihan-pilihan. Ya. Yang kedua, kurang ajarnya lagi nanti jika tidak ada perintah hakim kepada jaksa untuk menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya. Oke lah, Jokowi sibuk, kepala negara, boleh, utuslah orang, utuslah lawyer, utuslah kejaksaan atau pengacara negara, jaksa, datang bawa ijazah asli Jokowi yang sudah hasil lab krim, artinya forensik digitalnya itu terjamin bahwa inilah asli ijazah Jokowi. Jadi buku induk yang ditunjukkan itu tidak punya nilai karena tidak menjelaskan ijazah asli. Hanya menjelaskan pernah sekolah. Pernah sekolah. Apalagi masuknya aja tahun 71. Jadi udah di tengah jalan, kelas 5 baru masuk. Saya baru tahu masuk ke kelas 5. Saya kira dari kelas 1. Kelas 1 sampai 4-nya nggak jelas di mana. Keterangan baru ya. Kemudian keluarnya 73.
si kepala sekolah bilang 2 tahun, kan 71, 72, 73. Dulu kan mulainya Januari sampai Desember. Ya nggak mungkin kalau 71 masuk keluar 73 cuma 2 tahun. Disitulah. Enggak setahun bisa jadi. Artinya nggak naik kelas barangkali. Pak katanya nilainya baik-baik. Oke, yang paling penting, tolong semuanya everybody, kurang ajar harus dicatat sebagai satu bentuk pengadilan yang harus kita ingat. Jangan jadi pengadilan kurang ajar. Ya, kalau itu terjadi, insya Allah pengadilan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sahabat-sahabat, kita sudah saksikan videonya secara sama-sama. Nah, bagaimana kita lihat baik dari Gus Nur yang begitu yakin meyakinkan publik, meyakinkan kita, mungkin masyarakat Indonesia, bahwa dia dalam kondisi disolimi. Tetapi harus diingat bahwa tidak mungkinlah atau hakim polisi kemudian kejaksaan itu bisa menahan seseorang tanpa ada alat bukti yang kuat. Minimal ada 2 alat bukti yang cukup, maka orang bisa ditersangkakan. Tetapi lagi-lagi ini konferensi pers yang seakan-akan bahwa mereka ini tersolimi di dalam peristiwa ini. Nah, termasuk ini rajanya dulu aktif di HTI, Egy Sujana, malah menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya, misalnya menggunakan kata-kata kurang ajar atau apa. Saya kira kata-kata ini juga kan tidak layak lah untuk disampaikan seorang yang merasa seorang profesor, kemudian diungkapkan di depan publik, apalagi ini dalam proses konferensi pers. Nah, saya kira kita tidak harus lebih arif lagi, lebih bijak lagi melihat bahwa apa yang disangkakan oleh Gus Nur itu ada 3 pasal ya. Kita lihat saja nanti di persidangan. Mungkin bisa jadi pasal A atau pasal yang pertama bebas, tetapi di pasal berikutnya itu bisa dikenakan. Nah, itu yang menjadi ini, karena saya kira unsur-unsur yang mengenai keterlibatan Gus Nur, baik pencemaran penodaan agama, kemudian penyebaran berita bohong melalui media sosial atau Nah, kita lihat saja di persidangan. Yang sangat disayangkan di sini adalah melakukan manuver dan melakukan host kepada publik yang seakan-akan bahwa ini tidak bersalah. Tetapi seharusnya, karena ini sudah melalui jalur hukum, sudah ada di pengadilannya, kita tunggu saja seperti apa hasilnya. Yang penting silahkan pengadilan jalan fair, kemudian jujur, kemudian adil, dan saya kira warga juga akan senang atas apa yang akan diputuskan oleh hakim. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.